Dulu pindah sejam. Lah aku bilang betul Tuhan. Dulu sejam kan barangnya sedikit, wong belum punya apa-apa. Nah, sekarang 37 tahun barangnya sudah 3 gudang. Tuhan bilang apa? Lah ya salahmu toh. Nah, kenapa ditimbun-timbun terus? Lah aku udah nimbun Tuhan. Istriku tuh loh yang seneng nimbun. Terus Tuhan bilang, istrimu ya gandenganmu toh ya kamu turut tanggung. Sehingga saudara tahu, sampai saya mau pergi sini itu loh, nyari bajuin, gak ketemu. Sebabnya apa? Sebabnya yang mindah bukan aku dewek. Yang mindah siapa? Anak persekutuan semua bantu. Nah, orang bantu arti apa ya plangplung. Pokoknya diangkut saja nanti urusan belakang. Ya jangan bilang gitu, urusan belakang. Saya ini yang bodoh. Waktu saya pulang dari Bekasi, terus mau masuk rumah baru. Loh, aku ini tidur di mana? Belum jadi Pak, kamarnya. Jadi tidur satu kamar aja mbak, anak-anak semua. Hah? Jadi 4 orang satu kamar, kasih kasur, dan yang penting ono AC nih aku. Bayangin. Terus bangun, cari peso, cari apa? Dikasih roti orang mau ngiris peso, mana peso nih? Belum ketemu. Bayangin coba piye? Nah barangnya ditumpuk semua 3 gudang. Barebar nyari peso, dia yang bilang yang ngikuti dia. Semua bilang, lah lupa taruh di mana mat. Surat semua saya mau ngurus surat loh ini, nggak ketemu. Lah kan mau minta surat pindah, lapor RT, lapor RW, nggak ketemu. Aku bilang, nah ini terus piye? Nah, tapi yang namanya Tuhan itu ya memang ajaib. Ajaibnya ya makanya itu saya mau ngajari kamu. Kalau kamu punya masalah, itu jangan panik, jangan jengkel, jangan marah. Tapi terima, terus hadapkan Tuhan. Nanti Tuhan yang nuntun kamu. Luar biasa. Sebab pada waktu saya dikasih gitu, saya bilang, Tuhan, jadi bagaimana? Pindah? Ya sudah. Loh aku bilang Tuhan, pindah itu kalau untuk saya sama istri saya sama cucu-cucu gampang. Tapi masalahnya persekutuan, orang 200 ini pindah mana? Mana ada rumah gede buat persekutuan. Yang mendadak ada. Susah aku bilang gitu. Ya, saya cuma ngomong piye Tuhan, untuk aku pindah gampang. Terus ada teman ngasih solusi. Pak, pindah saja Anda, nanti persekutuannya nyewa tempat. Oh, itu bagus juga toh. Buat aku terus terang lebih seneng. Tapi ndak ngurusi di rumah. Persekutuan ngurusi di rumah itu repot. Repotnya apa? Anak-anak persekutuan itu kalau sudah dekat, ini kan semua milik Tuhan ya Pak? Iya. Jadi rumah, kamar barang, tempat tidur barang, itu milik bersama. Jadi anak-anak kalau persekutuan itu kalau Pak mau mandi, oh ya, mana duit? Terus sudah latihan haus, lapar. Pak, boleh minta minum buka lemari es dewek, ngambil dewek. Kok ada makanan? Boleh ya Pak? Jadi kadang-kadang aku sampai ada makanan yang saya seneng tak taruh situ. Loh, mana makanannya? Loh, di situ kok Pak? Sudah hilang. Udah. Siapa yang ngambil? Aku.
Repot enggak? Jadi saudara enggak nganu karena ndok gereja lalu pulang ya pulang. Coba persekutuan ndok ning rumahmu. Rasain lu. Nah, saya berdoa Tuhan bilang gini. Pindah ya sudah. Wes Tuhan, waktunya cuma seminggu loh aku bilang gitu. Dan saya artinya tanggal 10-11 saya harus ada di Bekasi, ada pelantikan prajurit anak-anak Tuhan. Waduh, jadi waktunya pindah saya tinggal. Jadi yang gotongi barang semua itu anak persekutuan. Saudara bisa bayangin. Tapi di situ saya lihat, anak persekutuan kok baik. Jadi tidak usah disuruh, semua datang ngangkuti barang. Jadi saya tidak capek toh, tapi capeknya nyariinya. Selesai, di mana ini? Surat tidak ada. Surat apa aja tidak ada. Saya tuh belakangan ngelongong model-model tobat, nyari peso seminggu udah ketemu, sampai akhirnya beli peso baru. Saya gini, lawang peso kok dicampur be alat musik. Wah, tobat. Aku tanya, siapa sih gotongi? Ya pasti anak musik toh Pak. Lah, kenapa mau campur? Mau dapur ya dapur, musik, ini gitu. Nggak sempet Pak. Tangannya banyak. Plung. Ngerti saudara? Tapi pada waktu saya hadapkan Tuhan waktunya mepet. Malah telepon, Pak. Tuhan mengatakan, aku sudah sediakan tempat di sekitar Gatsu. Bisa dibuat persekutuan, muat 500 orang. Wah, aku ya langsung terima gitu kan. Puji Tuhan. Cari 2 hari, enggak ketemu. Karena tidak kelihatan ada rumah gede, tidak ada. Tapi lewat muter-muter, tidak ada. Terus lewat jalan Windu, jadi Gatot Subroto masuk gang sedikit cuma 50 meter, masuk situ ditulisi dijual atau disewakan. Tapi dari luar tidak kelihatan bertingkat, biasa. Cuma bentengnya depan itu tinggi kayak kastil. Ini rumah apa kok modelnya kayak gini nih? Justru cucu saya yang kecil yang Rachel itu bilang gini. Kang, apa? Karena dia ikut. Kita nanti tinggal di sini Kong. Di sini Kong. Siapa yang ngomong? Nggak tahu. Tapi dari dalam ini keluar damai sejahtera. Mateng ra kowe. Ini kongi sing ngajari kalah mbek anak kecil. Dia bilang, "Di sini kita tinggal Kong." Aku bilang, "Nanti Tahni ditelepon dulu. Kan lihat dulu. Enggak tahu Kong, tapi sejahtera. Pasti di sini." Ya sudah, amin. Saya telepon. Mae bilang, "Ndak. Wis, ini ndak mungkin. Wong omah kayak gini kok dipakai persekutuan orang 200. Mana mungkin?" Waktu kita telepon saudara tahu, kita itu tidak pernah menduga, tidak pernah mengerti. Demikian kita masuk, melongok saudara. Loh, rumah kok aneh ini. 2 tingkat, kamarnya 20. Atas 10, bawah 10. Wah, ini rumah apa? Kok gini? Saudara tahu, demikian kita masuk itu,
Wah, rasa damai sejahtera. Belakangan ini baru saya tahu. Tetangga saya belakangnya bilang, Pak, kita akan kenalan. Pak, Bapak tinggal di situ kok berani? Kenapa? Itu bekas rumah hantu. Loh, kok taunya? Lah ya, dulu ini dipakai kantor, kan 3 perusahaan di situ. Karena hantunya banyak, manggil penangkap hantu. Jadi masuk TV. Jadi rumah yang saya tempati itu dulu katanya masuk TV, nangkepi hantu. Nah, saya sampai gini, loh Tuhan ini, lah ya karena aku menyiapkan, jadi hantunya biar ditangkepi dulu. Jadi saya masuk, loh kok enak kayak gini kok, damai sejahtera kok, sejahtera. Nani datang sana, loh rumah ini kok aneh, kenapa? Malaikatnya banyak itu, ngapain? Bersih-bersih. Pantesan kok enak. Baru saya itu tahu, katanya hantunya sebulan yang lalu ditangkepi. Nah, ngerti tidak saudara? Kita tidak pernah tahu, tapi Tuhan sudah mengerjakan. Kita punya masalah, Tuhan sudah tahu. Jadi saudara tidak perlu takut, khawatir. Jangan terpancang dengan masalahmu. Kalau kamu dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Ngerti tidak? Itu Tuhan itu luar biasa. Sehingga saya ngalami kayak gitu ya, bisa ketawa, bisa rileks. Orang bilang, loh, saya ngalami gitu bisa ketawa, tapi orang lain nangis. Nangis saya bilang, saya tanya, loh kenapa gue nangis? Ayo Pak, engkau itu tambah tua kok malah kayak Ayub, dah enak. Apa yang dah enak? Rumahmu disita. Loh, lah ya tapi aku kan dikasih rumah baru. Ya kami yang nyewa, bukan beli. Oh, itu. Loh, kamu ini inget tak? Kamu di dunia ini rumahmu itu rumah milikmu apa milik barang pinjaman? Barang pinjaman, nah ya sudah. Nanti Tuhan Yesus datang ya mau tinggal toh. Iya sudah. Lah nyewa ya tidak masalah toh. Wong duitnya dikasih Tuhan. Karena lucu saudara, sebelum peristiwa itu terjadi, saya itu aneh. Saya pergi Semarang, mantu, ada orang ngasih duit. Saya pergi Jagong Semarang itu, ada orang ngasih duit berapa? 100 juta. Aku bilang, kenapa kau yang ngasih bang? Nggak tahu. Rasanya tergerak kepengen ngasih. Aku bilang, Tuhan ini buat siapa? Simpen. Sampai berapa ke? 700 juta. Nah, aku kan gak ngerti. Ada apa sih ini kok duit kok datang dewek kayak gini. Makanya saya peringatkan kamu. Kalau kamu dapat berkat banyak, siap-siap. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi kamu jangan gunakan uang seenak-enakmu. Nanti kamu nangis. Ini aku cuma nurut Tuhan. Nah ya simpen. Pulang dari Amerika dapat surat gitu suruh pindah. Saudara tahu? Itu rumah saya sewa 4 tahun 500 juta. Lalu saya renovasi karena apa? Kamar mandinya cuma 1. Lah kamar 20 kok kamar mandi 1. Lah itu nanti piye ya toh? Lah kalau mau kencengnya ngompol semua. Terus bikin kamar mandi 4. Bikin buka kamar jeboli semua.
Jadi atas buat persekutuan, bawah buat tempat tinggal. 500 juta sudah dipakai. Renovasi habis berapa? 200 juta. Pas 700 juta. Ngerti enggak? Tuhanmu itu sudah luar biasa. Karena di dalam 2 Korintus 3 ayat 9 bilang apa? Tuhan apa yang tidak pernah kamu pikir, kamu timbul dalam hatimu, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi tenang aja. Demikian juga perkara jodoh, tenang saja. Jangan ribut-ribut. Nyari ini, nyari itu. Nanti milih-milih kena tebu boleng. Serahin Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Karena Tuhan itu mengikuti dan turut ambil bagian dalam hidup kita. Jadi tidak usah khawatir. Jadi saya pindah sekarang enak. Tidak peduli sampai setiap orang sekarang datang sana bilang, nak ya rumah ini dia. Padahal bekas rumah hantu. Kalau Tuhan sudah bersihkan, enak. Nah, daripada tinggal rumah baru, kamu masuk, hantunya masuk, repot malah. Udahlah nurut Tuhan pasti. Nah, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Pada waktu Daud sudah dilantik jadi raja, dia menunggu, dia nunggu untuk pelaksanaan jadi raja 13 tahun. Dan prosesnya itu panjang. Di samping dia memenangkan peperangan dengan Goliat. Mengapa dia dengan Goliat berani? Karena bukan dia, tapi Tuhan. Karena apa? Karena kenyataannya pada waktu dia sudah diurapi jadi raja, dia mau perang orang Filistin aja, dia agak miring-miring. Dia tanya, Tuhan, boleh enggak aku perang sama dia? Perang, kamu pasti menang. Yang kedua, dia bilang, mau nyerang lagi. Tuhan sudah bilang, hati-hati. Jangan seperti yang pertama. Muter. Saudara tahu, hidup dengan Tuhan itu jangan berdasarkan pengalaman. Jangan pakai metode. Karena Tuhan itu selalu baru. Selalu buka jalan baru. Jadi jangan kamu batasi, aku tidak punya jalan. Orang utang bingung. Orang usahanya merosot bingung. Tidak punya order bingung. Udah tenang aja. Di PHK bingung. Omahe kontraknya habis bingung. Lalu kalau bingung masalahnya di situ terus tidak bisa keluar. Nah, jalannya bagaimana? Kamu langsung sama Tuhan, habis itu jangan dipikiri. Tapi kerjakan apa yang Tuhan mau. Contohnya, sekarang ini kita di gereja ini kan sedang digalakkan berdoa, beri persembahan untuk mana? Provinsi-provinsi, ya toh? Lah kalau orang yang punya masalah tidak punya duit bilang piye? Aku dewe kekurangan kok suruh beri. Betul enggak? Itu salah. Itu tandanya kamu kurang percaya. Itu tandanya kamu kurang percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu memperhatikan masalahmu. Karena aku ngalami semua. Justru aku sebagai hamba Tuhan loh ini. Nah dulu kan dokter juga sama. Sudah tidak punya, malah Tuhan bilang berikan. Waktu saya mau ngirim Iin ke Belanda,
Saudara tahu, aku tuh enggak punya duit. Saya bilang gini, Tuhan, ini uang tiket buat Iin sama saya ini 1.200 US dollar. Aku belum punya duit, Tuhan. Tapi engkau suruh aku berangkat tanggal segini. Oke. Saudara tahu? Aku cuma ngomong, oke. Tapi lucunya besok mau berangkat, hari ini suruh KKR. Suruh pelayanan. Aku bilang, oke. Perkara berangkat besok enggak jadi, enggak apa-apa. Yang penting aku melayani Tuhan dulu. Demikian saya melayani Tuhan, KKR selesai. Yang datang siapa? Bukan jemaat. Hamba Tuhan orang lain yang enggak tahu apa-apa datang ke rumah saya. Dia bilang, Pak, saya kesini disuruh Tuhan. Suruh apa? Bawa uang dolar 1.200 US dollar. Buat apa? Enggak tahu, Pak. Oh, langsung aku ingat. Oh ya, aku besok itu bayar tiket pergi ke Belanda. Berapa? 1.200 US dollar. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan itu tidak ngalami sekali. Dalam hidup saya itu ya begitu terus. Terus muter terus. Nanti punya duit pas cuma berapa? 1 juta umpamanya. Lalu ada apa-apa Tuhan bilang, berikan dia. Ya saya bilang, loh duitnya cuma 1 juta Tuhan, berikan. Cuma memang aku suka nawar, tapi hatiku nurut. Tapi bergolak dengan pikiran dulu. Makanya saya pernah pulang dari pelayanan, dapat uang itu 4 juta loh. Seneng, 4 juta. Nanti istriku sedang habis ini duitnya, pasti dia seneng. Saudara tahu, ketemu di airport seorang pengusaha lagi. Tuhan bilang, saya bilang, halo, kamu mau pergi mana? Pengusaha itu yang suka ngasih duit aku. Ngerti enggak? Saya mau ke Surabaya. Sedang aku bilang gitu, Tuhan ini ngomong, weh kamu bawa duit toh. Bawa, kan pulang dari Kalimantan. Dapat uang berapa? 4 juta. Terus berikan dia. Enggak mikir gue. Aku nawar, beri ke berapa Tuhan? Semua. Loh, lah istriku nanti piye? Lah tapi wong kon nyuruh ya wis. Masih pakai pikiran. Mau nurut tapi mikir apa? Siapa tahu dia ndak mau. Jadi saya datangi, Ton, namanya Tony. Ton, kowe mau ke Surabaya toh? Mau ngurus usaha toh? Iya. Aku tanyaan gini, kowe mau duit enggak? Tak pikir, kowe bilang, enggak usah. Nah, dek enggak usah kan bukan salahku. Dia enggak mau Tuhan, kantongnya mana? Jadi tak tanyai, kowe mau duit? Terus dia tanya, dari siapa? Aku yang ngomong. Aku pulang dari Kalimantan dapat persembahan 4 juta. Tuhan bilang berikan dia. Jadi tak ambil, mau ndak kowe? Kowe pengusaha lo. Aku hamba Tuhan lo. Nah, tak sodor kayak gitu tuh, semoga dia nolak atau gengsi. Ya toh biasanya kan gitu. Masa hamba Tuhan ngasih saya? Enggak. Malah gini, memang aku butuh. Mati kowe. Sampai tanya lagi aku, kowe butuh piro? 4 juta, mateng kowe, pas.
Jadi tak kasih kabeh. Dia nangis, dia bilang, kok ternyata Anda yang dipakai saluran. Aku ini nanti turun di airport Surabaya, aku mesti bayar orang 4 juta. Padahal duitnya dia ratusan juta, kosong. Tapi Tuhan itu luar biasa. Genti saya, ini yang diudek-udek setan. Nanti istrimu bagaimana? Jadi aku nanti mau pulang ini ngomongnya piye. Tapi saya sudah biasa, istri saya juga sudah biasa, tahu. Jadi saya pulang jam 5 itu ngebel tet no. Sing bukai dia. Halo yang gitu. Mukanya berseri-seri, aku sudah bingung cara jawab piye. Dia malah halo yang. Kowe kok berseri kenapa? Aku tahu kamu pasti dah bawa duit. Bayangin saudara, aku tahu kue itu pasti dah bawa duit. Memang iya, aku udah bawa duit. Aku bilang itu. Karena di airport ketemu si Tony bawa uang 4 juta suruh ngasih ke. Dia bilang apa? Tuhan itu hebat loh yang. Kenapa? Kue belum datang jam 5, jam 12 tadi itu ada orang datang ngasih duit aku berapa? 20 juta. Makanya aku tahu, pasti Yusa ndak bawa duit. Karena aku sudah dipelihara Tuhan lebih dahulu. Bayangin saudara. Lah itu ngalami itu enggak sekali, berkali-kali. Sampai Iin sekolah di sana itu, saya itu bisa ninggali duit berapa? Hidup sebulan. 1.000 golden. Dia bilang, "Pak, nanti bulan depan piye, Pak? Urusan bulan depan. Nanti kalau papa punya uang, pasti tak kirim. Karena Tuhan yang nyuruh kamu sekolah, berarti kamu nanti dijamin Tuhan." Udah. Tapi dia itu memang perempuan anu tenan, jantan tenan. Dia itu dari kecil memang wis nekat itu baterai elok tenan itu. Lah, aku tuh nyimpen duit setengah mati loh saudara. Dari sedikit tak kirim sampai terpikirku gini, wong dia anak perempuan tak sediani. Jadi 1.000 kalau ada lebih 1.500 tak kirim 1.500 supaya buat bulan depan sampai 5.000 rupiah, 5.000 golden. Jadi ya aku ayem toh 5 bulan ndak usah ngirim duit tak apa-apa 5.000. Aku bilang, kamu sudah tak kasih ada simpenan 5.000. Jadi jangan ngarep-ngarep minta duit papa. Dia bilang apa? Ya Pak. Tapi saudara tahu, bulan depan telepon. Dia, Pak, kenapa? Duit kontak loh. Wah gila-gilaan ya. 5.000 golden. Enggak Pak. Aku ini sedang kuliah. Ada temen orang Indonesia, anak Tuhan, tidak bisa bayar Pak, diusir. Nah terus Tuhan ngomong mbak aku Pak, kowe kan punya duit 5.000, tolongi dia, kasih berapa Tuhan? 5.000. Nah terus, aku sekarang tidak punya duit Pak, buat bulan depan. Lah aku terus ngomong piye coba? Aku bilang, ya kamu bergumul sendiri sekarang. Tuhan ngomong mbek kowe to? Ya kamu mesti alami. Loh. Lah aku disuruh Tuhan loh. Iya, kalau kowe disuruh Tuhan, ya Tuhan nanti yang melihara kowe. Jadi papa aku bantu doa. Dia punya duit, tak kirim. Tidak ya tidak bisa toh. Dan ternyata saudara tahu, pada waktunya tidak punya. Jadi aku bilang,
Papa ternyata tidak dikasih duit toh. Jadi tidak bisa ngirim kamu. Ya sudah. Lah terus piye? Ya sudah. Kalau perlu ya poso. Saudara tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Ada orang Jakarta pergi ke Amerika. Mampir di Paris. Mau berangkat ke Amerika, mau naik pesawat ini, Tuhan ngomong, tunda pulangmu perginya ke Amerika. Lusa kamu berangkat. Kamu harus pergi ke Belanda dulu. Ke Delft. Ngapain Tuhan? Cari anak Yusa. Siapa namanya Tuhan? Iin. Tinggal di mana? Di Delft. Kenapa? Beri dia uang 5.000 golden. Saudara tahu, orang pengusaha, dan saya kenal pengusaha ini itu pelit. Karena saya kenal baik dan dia tidak pernah ngasih persembahan. Jadi saya tahu karakter itu, ini hitungannya itu ngini jelimet. Tapi kalau diperintah Tuhan tidak berani. Dia batalin, dia terbang ke Belanda. Dia tidak kenal Iin, tidak kenal siapa-siapa. Dia cuma, terus aku ini kemana Tuhan? Masuk hotel, dia cuma ngomong gini, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Suruh nyari nama Iin di seluruh Belanda itu bagaimana? Terus dia bilang gini, Tuhan bilang, nyata, ngomongnya nyata. Telepon orang di Amsterdam, namanya ini, telepon. Ibu, tahu nama Iin enggak? Oh, tahu. Anaknya Pak Yusaya. Iya. Namanya siapa? Iin. Nah, punya telepon, punya. Dia cuma telepon Iin, dia cuma bilang, In, kamu enggak kenal aku ya enggak kenal kamu. Tapi kamu besok pergi ke hotel ini, aku tinggali amplop atas namamu dan uang 5.000 golden ambil di hotel. Bayangin saudara. Kamu datang bawa paspor, selesai. Terbang lagi ke Paris. Baru ke Amerika. Coba. Itu kalau tidak Tuhan itu siapa? Dan siapa yang mau ngasih orang tidak kenal, suruh nyari terbang lagi ke Belanda, tidak Tuhan itu siapa? Jadi saudara harus punya percaya seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan takut dengan masalahmu. Supaya saudara tidak ketinggalan. Hanya gara-gara kamu ribut dengan masalahmu, dengan sakitmu, engkau nanti malah ketinggalan. Mulai sekarang mengucap syukur. Percaya bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Makanya hari ini saya sudah tanya sama Tuhan. Ini hari ini mau kasih apa? Aku mau memberi kepadamu percaya. Aku mau memberi kepadamu jalan keluar. Itu yang dibutuhkan. Ya. Tapi caranya gak usah lari ke sini, untel-untelan. Sendiri-sendiri. Sebabnya ini Tuhan yang janji, bukan saya. Dan saya pun cuma membantu saudara untuk berdoa. Menagih janji yang Tuhan beri. Oke? Ayo, bangun, berdiri. Ayo, kamu nyanyi. Nyembah Tuhan.
Kamu semua caranya begini. Kemukakan masalahmu. Kemukakan kesulitanmu. Omongkan semua kerisauan hatimu. Nah, itu yang pertama. Habis itu nanti bilang, Tuhan, aku minta ampun, aku mau bertobat, aku mau mohon belas kasihan-Mu, berilah aku percaya dan jalan keluar. Wes, itu toh. Gampang toh? Gampang toh? Ya wes jalani saya ini. Ayo sembahyang semua.